Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang struktur atom, kemudian indikator yang akan dicapai, yakni adalah yang pertama menentukan partikel dasar, yakni proton, elektron, dan neutron. Kemudian menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Kemudian yang ketiga menentukan periode dan golongan. Yang keempatnya menentukan massa atom relatif berdasarkan tabel periodik. Berikutnya masuk ke materi. Partikel dasar penyusun atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Masing-masing partikel ini dilambangkan P proton, E elektron, kemudian N neutron. Masing-masing muatannya seperti ini. Kalau proton positif, elektron negatif, neutron 0, yakni tidak bermuatan. Masing-masing masanya dalam gram seperti ini, 1,673 kali 10⁻²⁴. Kemudian elektron lebih kecil lagi, yakni 9,11 kali 10⁻⁻²⁸. Jadi antara proton dengan neutron pangkatnya hampir sama. Kemudian proton di dalam SMA masanya adalah 1 satuan massa atom. Kalau elektron 0,00055 satuan massa atom. Kemudian kalau neutron dalam SMA adalah 1. Ini adalah muatannya. Dalam kolom muatannya 1,6 kali 10⁻⁻19 untuk proton. Untuk elektron 1,6 juga kali 10⁻⁻19 dalam kolom negatif ya. Kemudian untuk neutronnya 0. Nah, demikian untuk partikel penyusun atom. Kemudian di dalam lambangnya semua unsur dilambangkan dengan ini X ini mewakili semua unsur yang ada di tabel sistem periodik. A dilambangkan yang di atas ini adalah melambangkan nomor massa, kemudian yang bawah ini adalah melambangkan nomor atom. Nanti ada sedikit perbedaan kalau di dalam sistem periodik itu berkebalikan. Jadi yang di atas itu yang lebih besar, jadi massa atom itu biasanya malah terbalik gitu ya, tetapi dalam penulisannya seperti ini. Jadi ada perbedaan antara yang ditulis di SPU dan lambang unsur. Ini namanya lambang unsur. X lambang unsur, Z nomor atom, A nomor massa. Nah, jumlah proton ditunjukkan oleh yang di bawah di sini. Yang Z juga menunjukkan jumlah elektron pula. Kalau atom itu netral berarti jumlah proton muatannya positif dan jumlah elektron muatannya negatif sama karena netral. Kalau nanti bermuatan, berarti antara proton dan elektron tidak sama. Jadi atom itu bisa membentuk anion dan kation. Kalau anion berarti negatif muatannya, kalau kation berarti positif muatannya. Kemudian jumlah neutron itu bisa dicari dari A dikurangi dengan Z ya. Demikian. Kemudian selanjutnya struktur atom. Atom itu digambarkan seperti ini. Ada awan elektron, kemudian di pusatnya ada inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, seperti ini. Nah, elektronnya berada di lintasan di luar inti atom, lingkar-lingkar seperti itu. Nah, E dilambangkan elektron, N neutron, P proton. Nah, seperti itu. Kemudian contoh atom karbon ini dilambangkan C, ini nomor
masanya di atas, kemudian nomor atomnya di bawah, berarti jumlah protonnya ada 6, jumlah elektronnya ada 6, jumlah neutronnya ada 6. Nah, ini jumlah elektron sama dengan jumlah proton karena atomnya netral. Nah, 12 ini bisa untuk mencari neutron, karena neutron adalah selisih antara massa dan nomor massa atom dan nomor atom. Nah, demikian itu. Kemudian isotop adalah atom dari suatu unsur yang sama, misalkan sama-sama karbon, itu memiliki perbedaan dalam jumlah neutron dalam intinya. Contohnya nampak seperti yang di samping ini. Ini ada karbon 13, ada karbon 14. Nah, karbon 13 artinya massa atomnya itu 13. Kalau karbon 14 artinya massa atomnya 14. Jadi ada massa atomnya berbeda. Nah, maka nanti di rata-rata namanya massa atom relatifnya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian nanti di dalam mempelajari struktur atom, atom itu terdiri dari inti atom, kemudian di luarnya ada lintasan-lintasan seperti ini, lintasan elektron. Ini namanya kulit elektron. Yang pertama adalah kulit K, kulit yang kedua disebut dengan kulit L, kulit yang ketiga disebut dengan kulit M. Nah, masing-masing nanti yang namanya struktur elektron atau konfigurasi elektron itu adalah menyusun elektron-elektron itu menempati pada kulit-kulit yang ada. Nah, begitu. Kulit yang pertama terdiri dari subkulit S saja. Nah, di sini ada satu orbital, maksimum elektronnya 2 elektron. Kulit kedua yaitu terdiri dari subkulit S dan P. Kemudian jumlah orbitalnya 4 karena S itu 1 orbital, P itu 3 orbital, maka 4 orbital. Nah, masing-masing orbital isinya maksimal 2. Maka kalau ada 4 ya berarti ada 8. 4 orbital berarti maksimal ada 8 elektron. Kulit ketiga SPD. Nah, subkulit S itu ada 1 orbital, subkulit P ada 3 orbital, kulit D ada 5. Jadi 1, 3, 5. Jumlahnya 9 orbital. Masing-masing orbital isinya 2, maka jumlah elektronnya maksimal adalah 8 elektron dan seterusnya. Dirumuskan seperti ini. Elektron ke N, kulit ke N itu mempunyai N jumlah subkulit. Jadi kulit yang pertama ada 1 subkulitnya, kulit yang kedua ada 2, kulit yang ketiga ada 3. Nah, dan seterusnya. Maka ini adalah rumusannya. Jumlah elektron maksimum rumusannya adalah 2N pangkat 2 atau 2N kuadrat. Nah, seperti itu. Berikut. Nah, ini adalah sistem periodik tersusun atas periode dan golongan. Periode itu jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu unsur. Unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama ditempatkan pada periode atau baris yang sama. Jadi dalam SPU tabel sistem periodik itu ada baris, ada juga kolom. Baris artinya yang mendatar, kalau kolom artinya yang vertikal. Jadi seperti itu. Maka berdasarkan jumlah kulitnya, maka unsur itu dibagi di dalam beberapa periode. Yang periode terletak pada periode pertama berarti kulitnya hanya 1. Unsur-unsur yang mempunyai kulit 2 maka dia terletak pada di periode yang kedua dan seterusnya. Jadi periode menunjukkan jumlah kulit. Berikut. Adapun golongan itu adalah yang lajur atau vertikal ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit yang terluar. Unsur yang memiliki elektron valensi sama akan ditempatkan pada golongan yang sama atau kolom yang sama.